Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi masyabihi tulan. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini hari Ahad Legi. Ada yang akrab dengan bahasa Arabnya Ahad Legi, bertepatan dengan 17 Agustus 2025, hari upacara ya. Sekaligus juga bertepatan dengan 23 Safar 1447 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama hadir di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat, kita memperoleh tambahan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan lebih banyak lagi dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan para muridnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami dengan semua mengajak untuk berbicara atau untuk mengkaji surat Ali Imran ayat 103 yang biasanya disampaikan pada bulan Syawal, karena di bulan Syawal kita sering mengadakan silaturahmi. Tapi ayat ini juga sangat tepat dengan peringatan 17 Agustus pada hari ini. Yang disebut adalah sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjadi pemeluk agama kita, agama Islam ini, dengan sebaik mungkin. Tidak pernah kita lepas, kita pegang terus, kita kerjakan terus
Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Sesama muslim hendaknya selalu rukun, selalu berdamai, walaupun ada perbedaan pendapat, lebih-lebih perbedaan pendapatan, ya, harus tetap bersatu, ya, bersatu dalam perbedaan. Karena perbedaan itu keniscayaan, dimanapun ada perbedaan. Anak kemungkar itu juga berbeda, saudara sekandung juga berbeda, apalagi saudara diri, ya, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda tempat tinggal saja juga berbeda. Ya, perbedaan itu akan selalu ada sampai kiamat. Karena itu tidak semua hal bisa diseragamkan. Allah juga mengingatkan kepada kita, wal-quru ni'matallahi, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu bermusuhan. Id kuntum a'da'an, ketika kamu dahulu bermusuhan. Orang Arab juga bermusuhan sebelum kehadiran Rasulullah. Banyak kabilah, banyak suku bangsa yang satu sama lain saling menyerang, tidak rukun. Kita bangsa Indonesia juga begitu. Tidak hanya berbeda pulau, sepulau Jawa saja juga bermusuhan. Kerajaan yang satu menyerang yang lainnya. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah mempersatukan hatimu. Fa'asbahtum bi nikmati ikhwana, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, saudara setanah air, sesama bangsa Indonesia. Ya, walaupun di dalamnya juga banyak komunitas-komunitas kecil, apalagi kalau berbicara tentang supporter sepak bola, ya, maka ada komunitas-komunitas kecil yang kadang-kadang berseteru, bahkan sampai gontok-gontokan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ingat pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka atau di tepi jurang kehancuran. Kalau satu negara, ya kehancuran negara. Wa qalakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Kalau kita bangsa Indonesia, kita dipecah belah oleh penjajah sedemikian, lantas kita dipersatukan. Salah satu wujudnya diawali dengan berdirinya Budi Utomo, kemudian dikukuhkan dengan Sumpah Pemuda. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, para bapak dan ibu rahimahullah, tafsir Al-Wajiz di dalam menafsiri ayat tersebut menyatakan sebagai berikut. Jadi pada ayat ini Allah memerintah kaum mukmin untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dan itu ada ungkapan yang sangat terkenal terkait dengan pentingnya persatuan dan kesatuan ini. Al-ittifaq
bersatu kita teguh. Wal furqatu adzab, dan di dalam bercerai-berai itu ada adab, ada siksa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh atau melesetkan. Ya, bercerai kawin lagi. Kalau dapat, maka tidak selalu segera dapat. Malah kalau di Indonesia ada seorang suami yang ditinggal mati istri, kok segera menikah, Pak, itu banyak yang membuli. Kok tega-teganya gitu ya. Kalau wanita kan tidak bisa langsung menikah. Kalau suami bisa sorenya atau paginya istri meninggal, sorenya menikah sudah bisa. Kalau istri harus menunggu masa iddah dan iddah, masa iddah dan iddah. Lalu Allah mengingatkan atau memerintahkan berpegang teguh, agar kita semua berpegang teguh serta berusaha sekuat tenaga agar mereka atau kita semua membantu untuk menyatu pada tali agama Allah, agar mereka tidak tergelincir dari agama tersebut. Jadi agama ini harus kita amalkan sedemikian. Dengan mengamalkannya maka kita akan selalu dekat dengan Allah, dan kehidupan kita tidak akan tergelincir kepada kemurtadan. Atau nikmat yang Allah berikan berupa agama yang baik ini tidak akan dicabut oleh Allah. Kemudian juga Allah mengingatkan pada kita untuk tidak bercerai-berai, saling bermusuhan dan mengerti, karena semua itu akan menjadikan mereka lemah dan mudah dihancurkan. Nah, kalau kita lihat sejarah, sesungguhnya Belanda itu tidak awal-awal yang menjajah Indonesia itu Belandanya kan bukan Belanda sebagai negara, itu bukan. Tapi apa? Komunitas pedagang itu yang menjajah. VOC itu kan pedagang gitu ya. Negara Belanda menjajah kita kan akhir-akhir ini. Tapi mengapa hanya komunitas lagi kurang kecil kok bisa menguasai Indonesia sedemikian? Nah, itu salah satunya karena kita tidak rukun, kita bercerai-berai. Demikian juga bangsa Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad itu tidak dikenal. Kerajaan besar itu Babilonia dan Assyria itu yang sangat besar. Negara adidaya saat itu, apalagi zaman-zaman sebelum itu. Kalau dekat dengan masa itu ya Romawi dan Persia. Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia menjadi adidaya dunia yang selalu berlomba mencapai puncaknya, dan sekaligus juga bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena kondisi orang Arab saat itu bercerai-berai, saling bermusuhan dengan banyaknya suku bangsa, kabilah-kabilah. Akhirnya mereka mudah dihancurkan, mudah dikalahkan, bahkan tidak dianggap keberadaannya, eksistensinya tidak diakui begitu. Selanjutnya dalam ayat tersebut Allah mengingatkan agar kita selalu ingat nikmat Allah, yaitu ketika Allah mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada keimanan dengan hadirnya Nabi Muhammad, dan menyatukan hati mereka dalam persaudaraan. Ya, bangsa kita juga begitu. Jadi saya sebut mulai ada upaya untuk bersatu dengan budi utomo dan dikukuhkan
jahiliyah terutama suku Aras dan suku Khadraj. Ini ada dua suku besar yang saling bermusuhan, saling membenci, saling memerangi. Tidak pernah berhenti dari generasi ke generasi sampai ratusan tahun mereka mengisi dunia ini dengan pertikaian, dengan pertengkaran, dengan peperangan. Lalu Allah dengan datangnya Islam mempersatukan hati mereka dengan harapan dan tujuan yang sama, yaitu agar umat ini memperoleh ridha Allah. Sehingga dengan karunia-Nya yang berupa agama Islam, mereka menjadi bersaudara dalam satu keluarga dan kurangnya dalam satu keluarga. Jadi disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah sekarang ukhuwah sudah semakin meluas. Persaudaraan tidak hanya serumah, akan tapi sudah melebar se-RT. Kalau 17-an begini kan kompak se-RT, apalagi Pak RW mengadakan pertandingan gitu ya. Nah, semangat untuk menjunjung RT-nya sendiri-sendiri. Ya, kemudian ke tingkat yang lebih luas, tingkat RW. Antar RW sekarang bersudi berlomba karnaval misalnya, atau membuat tumpeng atau apa begitu ya. Nah, itu persaudaraan. Tapi dalam skop yang lebih luas juga begitu. Persaudaraan semakin kita butuhkan. Kalau kita berada di luar negeri juga begitu. Sudah di luar negeri sudah tidak ada batas agama lagi, biasanya begitu ya. Bahkan orang-orang NTT itu ternyata juga ada persatuannya di Malang ini. Saya lihat juga begitu, tidak ada batas lagi. Salah satu tokohnya kalau di UB itu kan Profesor Thohir Lut. Ternyata juga persatuannya ya, membawai semuanya, tidak hanya Muslim, tapi juga yang non-Muslim. Yang mau tentu saja kan, tidak semua orang mau menyatu dalam komunitas kedaerahan yang ada begitu. Baik, kemudian kalau di dalam Sofatul Tafasir dikatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dengan kebodohan ya, masa jahiliyah ya, mereka berada pada jurang neraka jahanam. Jadi kalau tidak ada hidayah Allah, karena sudah berada di jurang, tinggal gelundung saja ya, atau hampir jatuh ke dalamnya, ke dalam neraka. Lalu Allah menyelamatkannya dengan mendatangkan agama Islam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan datangnya Islam, Allah menyelamatkan mereka dari kebodohan dan terciptalah kedamaian di antara mereka dengan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan di negara kita juga sangat terasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para pendahulu kita sadar betul bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang maha kuasa, bukan semata-mata hasil perjuangan. Jadi bukan semata-mata hasil perjuangan, tetapi hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga tidak mengabaikan perjuangan mereka yang sangat tinggi, yang harta dan nyawa sebagai taruhannya. Betapa banyak leluhur kita yang gugur di medan perang, atau yang gugur dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penjajah dengan berbagai kegiatan, termasuk kerja rodi dan sebagainya. Karena itu para bapak, para ibu, para hadirin rahimahullah,
adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak ada yang mengklaim, Belanda tidak mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah darinya. Jepang yang sudah menjadikan kan tanggal 24 jadinya, tapi Indonesia sudah memproklamirkan tanggal 17. Nah ini kalau kita renungkan, tadi sudah saya sebut bahwa semula menjajah Indonesia itu kan revolusi, bukan negara Belanda. Negara Belanda itu belakang. Jadi orang yang tidak berilmu itu begitu mudahnya diakali, begitu mudahnya diakali. Orang yang berilmu kalau tidak disertai agama yang benar, maka juga berpotensi untuk mengakali. Nah, lalu akhir-akhir Belanda bersama sekutunya, tidak hanya Belanda saja, terus bersama sekutunya, termasuk Amerika. Karena itu yang ingin merebut kemerdekaan atau ingin menjadikan Indonesia menjadi terjajah lagi, yang datang tidak hanya Belanda, tapi juga Inggris dengan sekutu-sekutunya termasuk Amerika begitu. Jadi pada akhirnya yang menjajah itu bukan hanya satu pihak, tapi akhirnya dengan skenario dari Allah juga Jepang datang 1942 yang bisa mengalahkan Belanda dan sekutu. Karena bahasa Indonesia juga sudah ratusan tahun mengadakan perlawanan untuk mengusir mereka, ternyata juga gagal total terus. Allah tahu kalau Indonesia nggak mampu gitu ya, karena itu ditolong ya. Jadi karena semakin banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya ditolong oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Jepang yang mengalahkan Belanda dan sekutunya. Ternyata Jepang juga menjajah, bahkan katanya lebih kejam, lebih sadis. Walaupun di balik itu juga ada baiknya. Apa baiknya? Karena penduduk Indonesia dilatih perang, gitu ya, dilatih perang. Walaupun inginnya ya untuk mengalahkan sekutu begitu. Skenario berikutnya, sekutu mengalahkan Jepang dengan mengebom Nagasaki dan Hiroshima. Andai kata tidak begitu, nggak tahu ya kapan Indonesia merdeka gitu. Jadi tampak sekali pemberian atau anugerah dari Allah yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita itu. Jadi Jepang sudah menyerang tanpa syarat, sementara sekutu belum kembali ke Indonesia, maka momen penting itulah yang digunakan oleh tokoh-tokoh kemajuan negara kita untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau kita renungkan, mana bisa bambu runcing menghadapi senapan canggih? Nggak mungkin. Ya. Mungkin dari sisi kemampuan berperang, strategi perang apalagi. Ya. Kita tentu ya di bawah mereka, di bawah sekutu. Walaupun kita juga punya andalan perang gerilya itu, tapi lagi-lagi semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimahullah, tentu kemerdekaan negara kita ini bisa kita kaitkan dengan surat Ali Imran ayat 103 tadi itu, ya, karena perlawanan dan pengusiran terhadap penjajah yang telah ratusan tahun itu ternyata juga gagal karena kita tidak berhasil untuk bersatu, masih bercerai-berai. Kemudian Allah mempersatukan bangsa kita dengan berdirinya Budi Utomo, dikukuhkan dengan Sumpah Pemuda 1928 dengan
satu nusa, satu bangsa dan satu bahasanya. Kemudian 17 Agustus 45 ini kan tanpa perang kan? Tanpa perang itu ya. Walaupun setelah itu ada perang ya, termasuk 10 November. Termasuk 10 November. Dan Malang ini sumpahnya luar biasa untuk ikut serta perang di Surabaya ya. Termasuk Amin Rusdi Barang masih kita kenal ya. Dan sekarang saksi hidupnya juga masih ada, namanya Kiai Masyudi ya. Termasuk yang ikut perang beliau, umurnya panjang, sudah lebih dari 120 tahun, tinggal di Dusun Poh Kecil, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajan. Kiai Masyudi yang ikut dalam perang 10 November. Kemudian dengan persatuan yang kuat, Indonesia mampu mengalahkan penjajah yang ingin merebut kembali Indonesia. Tapi para bapak dan ibu sekalian, tujuan RI belum sepenuhnya tercapai ya. Semua sadar tentang itu. Bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa ya, kita ini belum sepenuhnya merdeka lagi. Bilang begitu ya. Ya terserah, itu tentu punya alasan sendiri. Nah, karena itu penguatan kehidupan beragama yang betul-betul mantap ini sangat diperlukan. Kita harus ingat bahwa negara-negara besar akhirnya tumbang karena meninggalkan agama. Ya, dulu sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal Khulafaur Rasyidun, yang ada Bani Umayyah di Damaskus, sangat terkenal kerajaan besar, kerajaan pertama yang besar. Karena mereka masa kekhalifahan bukan kerajaan. Itu yang disebut dengan khilafah yang sebelumnya, khalifah yang sebelumnya ya, yang betul-betul diangkat oleh rakyat, bukan mengangkat dirinya sendiri. Kalau Bani Umayyah ini kan sudah mengangkat dirinya, kemudian penggantinya adalah keturunannya, sudah turun temurun, sudah monarki gitu ya, bukan khilafah. Kemudian akhirnya Bani Umayyah ini ya diserang oleh Abbasiyah karena dalam berpegang teguh pada agama sudah semakin luntur, semakin berkurang ketaatannya pada agama. Lalu Bani Abbasiyah yang jaya di Basra. Tapi juga begitu, Bani Abbasiyah ini semakin hari juga semakin meninggalkan agamanya. Bahkan kalau ajaran Islam hanya membolehkan menikah maksimal 4, maka penguasa Abbasiyah ini di akhir masanya tidak hanya puluhan, ratusan bahkan ribuan gitu ya. Artinya di mana-mana punya simpanan, kemudian sudah meninggalkan agamanya. Termasuk juga Bani Umayyah yang kedua yang ada di Cordova. Di Cordova di Spanyol itu juga begitu. Mereka akhirnya lemah karena meninggalkan agamanya. Tak terkecuali Ottoman, ya. Ottoman yang ada di Turki, ya. Yang akhirnya juga terkalahkan karena meninggalkan agama. Ya. Sementara yang Basra ini sepertinya sejalan dengan Singosari, ya, sejalan dengan Singosari, karena tentara Mongol Tartar yang mengalahkan Abbasiyah ini ternyata dikalahkan oleh Singosari, atau lebih tepatnya oleh Raden Wijaya ya, Kubilai Khan itu ya. Kubilai Khan itu akhirnya dikalahkan oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Itu menunjukkan bahwa sudah sedemikian lemahnya Abbasiyah ya, yang berhasil mengalahkan Abbasiyah ternyata kalah oleh Raden Wijaya.
lagi penguatan kehidupan beragama harus betul-betul lestari, harus berlanjut, harus semakin mantap. Demikian juga penguatan persatuan dan kesatuan negara Arab menjadi boneka negara-negara Barat karena tidak mau bersatu. Padahal sebangsa, bangsa Arab. Alhamdulillah kita ini berbagai suku bangsa yang sangat berbeda di Jawa, ada Batak, ada Dayak, dan yang lain-lain, tetapi bisa bersatu dalam satu negara ini. Demikian para bapak dan ibu rahimahullah. Kalau masih kalau ada pertanyaan monggo. Bisa. Terima kasih Ustaz. Secara sunatullah manusia itu kan diciptakan oleh Allah berbagai bangsa, bersuku dan berbeda-beda. Nah, sementara itu ada ayat yang memerintahkan untuk bersatu. Ini bagaimana menjelaskan ini supaya kita paham ya, apakah ini dalam pemikiran atau dalam aspek apa? Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, kalau di dalam surat Al-Hujurat juga disebutkan seperti itu, bahwa manusia dicipta yang semula memang satu, ya, semula memang satu, yaitu Nabi Adam, kemudian istrinya Ibu Hawa. Tapi akhirnya kan seiring dengan tempat-tempat yang ditinggali itu akhirnya menjadi berbeda-beda. Dan perbedaan-perbedaan itu seperti tadi saya sebutkan di awal, dan mereka saling membantu. Jadi memang ya sunatullah juga, oleh Allah dijadikan berbeda-beda itu, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda budaya dan lain-lain. Jadi semua akan saling membantu. Begitu. Apa yang masih menjadi Ya, artinya begini pemikiran saya, ya. Manusia diciptakan berbeda, tapi Allah juga memerintahkan untuk bersatu. Iya. Jadi kan dua ayat ini yang mungkin bukan bertentangan, artinya menjelaskannya gimana? Iya, iya, bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Nah, apa sih yang tidak berbeda ya? Walaupun dipersatukan, perbedaan tetap diwadai, gitu kan? Tetap diwadai. Apapun persatuannya begitu. Persatuan itu diperlukan, tidak menghilangkan perbedaan yang ada. Walaupun satu saat ya perbedaan itu harus dipersempit ya, untuk tujuan tertentu begitu. Kalau perbedaan dibiarkan begitu saja, kadang tujuan tidak akan bisa tercapai begitu. Ya, termasuk di dunia suatu negara itu kan harus ada kesepakatan. Yang penting itu kesepakatan itu. Rasulullah mendirikan Madinah sebagai embrio suatu negara yang lebih besar. Itu kan ya didasari pada kesepakatan. Dengan Rasulullah ke Madinah itu sesungguhnya perbedaan semakin banyak. Perbedaan itu semakin banyak dibanding dengan di Mekah. Nasrani ada, kemudian Yahudi juga ada. Kalau di Mekah itu kan lebih banyak yang kafir Quraisy itu. Walaupun Nasrani juga ada, tapi Madinah Yahudi lebih banyak, Nasrani juga lebih banyak. Kemudian perbedaan itu akhirnya komunitas-komunitas yang berbeda itu diajak bekerja sama. Jangan dikira bahwa Rasulullah pertama kali mengajak masyarakat Madinah itu lantas mereka harus masuk Islam semua. Enggak. Ya, ada namanya Mukhairin itu orang Yahudi itu. Orang Yahudi tulen itu. Tapi sangat mendukung upaya Nabi Muhammad untuk mempersatukan warga
Di mata dia perang Uhud itu bukan perang agama, tapi perjuangan kenegaraan. Jadi Nabi Muhammad itu bagi dia bukan pejuang agama semata, tapi pejuang kemanusiaan juga. Jadi seperti itu. Karena itulah kalau ada orang-orang yang punya pikiran radikal ya, semua harus Islam, semua harus Islam, ya itu baik sih. Tapi kan lantas yang non Muslim diabaikan gitu kan. Bisa jadi non Muslim yang sekarang masih belum mau beriman, suatu saat justru menjadi pendukung Islam yang lebih tangguh. Begitu amin. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Oke Pak Ustaz. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kajian Pak Ustadz tentang agama itu bisa mempersatukan, tentang perbedaan-perbedaan. Ya. Tadi ada di Indonesia sendiri kita lihatnya dari kemerdekaan itu ada ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Ya. yang didengungkan oleh Menteri Agama. Ya. Nah, ternyata Menteri Agamanya ketangkep KPK, Pak. Gimana? Nah ini harus kita letakkan begini. Manusia itu sebaik apapun pasti ada kelemahannya. Ya. Sebaik apapun ada kelemahannya. Nah kelemahan itu faktornya tentu banyak. Mungkin kalau langsung menukik pada Menteri Agama yang barusan ya. Beritanya itu, Pak. Kalau kita sikapi, kalau kita telusuri lebih lanjut ya, siapapun akan berada pada kondisi yang teramat sulit. Kita bisa bayangkan dalam waktu yang akan dekat, berapa bulan itu, usulan pemerintah nambah kuota 20.000 untuk jamaah haji itu loh. Kan dalam waktu dekat itu, dekat sekali. Dan itu usulan DPR, ya kan? Usulan DPR. Jadi 210.000 menjadi 221.000 menjadi 241.000. Sementara fasilitas juga tidak sepenuhnya mendukung. Nah 241.000 itu harus ditampung semua. Nah bagaimana membagi 20.000 orang ini kalau sesuai dengan aturan yang berlaku? Jadi sungguhnya itu sudah berada pada emergensi. Dan emergensi itu ya tentu kalau tidak nabrak aturan ya tidak terlaksana. Kalau nabrak aturan dengan KPK. Jadi Menteri Agama kita itu katakanlah kalau dulu ada Said Akil Munawar, itu juga berhadapan dengan KPK karena prosedur. Dan korupsi itu kan ada 3 macam kan. Korupsi yang benar-benar makan uang negara ya. Atau kalau apa ya, kesalahan yang memang disengaja. Ibarat pembunuhan itu pembunuhan yang sengaja. Kemudian ada yang korupsi yang karena prosedur. Jadi karena melanggar prosedur. Ya, suatu saat ada seorang wali kota yang juga terkena KPK itu karena prosedur. Kalau nggak nabrak prosedur itu dana tidak cair misalnya. Kalau dana nggak cair kan program nggak jalan kan? Ya, begitu nabrak prosedur kena KPK. Dan sudah berkali-kali itu Mahfud MD sudah mengatakan bahwa kali itu 2012 ya, itu undang-undang yang digunakan itu sebetulnya memang tidak menguntungkan kepada para pejabat itu ya. Yang mudah terjebak oleh prosedur yang ini berhadapan dengan KPK itu.
Artinya apa? Artinya undang-undangnya sesungguhnya sudah perlu direvisi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah seorang berhadapan dengan KPK, tersandung urusan KPK apabila melihat orang lain melakukan penyelewengan, penyimpangan kok diam-diam saja. Hanya diam itu kelihatan kan? Tanya Pak Polisi misalnya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kita tidak bisa serta-merta mengatakan kepada orang yang tersandung urusan KPK pasti dia korupsi. Secara istilah memang tersandung korupsi karena memang ada delik korupsi macam itu. Tapi tidak semuanya digunakan untuk diri sendiri. Kadang dia melakukan itu karena satu keterpaksaan begitu. Ya. Nah, tapi kita harus memilah bahwa seseorang yang bersalah itu lantas kita tidak a priori kita tinggalkan begitu tidak. Ya. Karena itu dalam Al-Quran ada satu istilah yang singkat dan itu penting supaya kita, yaitu nanu nantabi ahsana. Ya, kepada siapapun kita ikut yang baik, yang tidak baik mari kita tinggalkan. Gitu. Ya. Masih ada yang lain? Sedikit Gimana? menambahkan pertanyaan Pak Ustaz tadi, ya kan? Jadi Menteri Agama itu membatasi agama. Ya. Kenapa dia itu pernah mengatakan Aceh itu sebagai apa? Haji menggonggong. Haji menggonggong. Terima kasih Pak. Adzan, suara adzan itu seperti suara anjing menggonggong. Oh iya, itu sudah pelintir itu. Ya. Semua omongan itu ada konteksnya, ya, ada konteksnya. Itu hasil gorengan orang itu. Ya, memang beliau mengatakan begitu, tapi tidak bermaksud untuk menghina Islam, enggak begitu. Siapapun orangnya, kadang ya selebritas kok. Ya. Jadi kita tidak boleh mudah seperti itu. Pak Quraisy kan pernah dikatakan, kok bisa Quraisy mengatakan Nabi Muhammad tidak masuk surga? Kan pernah itu. Yaitu orang-orang yang tidak suka Islam itu suka menggoreng-goreng omongan tokoh-tokoh Muslim. Ternyata Pak Quraisy itu menerangkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bersabda bahwa semua orang itu masuk surganya karena rahmat Allah. Lantas kan para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda juga tidak masuk surga kalau tidak mendapatkan rahmat Allah? Iya, termasuk saya. Saya tidak masuk. Saya termasuk yang tidak masuk surga kalau tidak mendapatkan rahmat Allah. Nah itu diambil, Pak. Cuplikan sedikit di videonya itu loh. Dianggap bahwa Pak Quraisy mengatakan Nabi Muhammad tidak masuk surga. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ini orang pandai membuat mengotak-atik aplikasi, mengotak-atik berita untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu kita tidak bisa hanya mengandalkan berita-berita itu. Sejak dulu yang namanya berita itu adalah segala sesuatu yang mungkin benar dan mungkin salah. Gitu lagi. Oke, masih ada? Monggo satu lagi ya. Kita tahu bahwa Allah itu maha pintar, jadi tidak ada makhluk yang menyamannya. Persoalannya, kenapa kita harus berdoa? Karena tidak berdoa pun Allah sudah tahu apa yang saya maksud misalnya. Nah itu kira-kira bagaimana? Iya. Karena berdoa itu ibadah. Karena berdoa itu perintah Allah. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita itu memang simpati pada Allah, bahwa kita ini memang menuhankan Allah. Allah senang kalau kita berdoa kepadanya. Walaupun kita sehari berdoa sampai 1000 kali, Allah malah lebih suka. Begitu.
Ya, jadi bukan berarti Allah tidak tahu kebutuhan kita. Allah memang suka kalau ada hambanya yang berdoa. Sebagaimana Allah menyuruh kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad itu kalau kita maknai hakikatnya kan mendoakan Nabi Muhammad agar mendapatkan rahmat dan keselamatan. Loh, apakah Nabi Muhammad belum ada jaminan keselamatan dan kasih sayang dari Allah? Oh sudah, sangat paling tinggi jaminannya. Tapi karena Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, maka sholawat itu adalah sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ibu. Demikian para bapak dan ibu, karena ini harinya upacara, gitu ya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita menjadi bangsa Indonesia yang selalu setia, ya, melanjutkan perjuangan para leluhur kita. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh bangsa kita segera terwujud, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ma nafi'ana wa amalan mutaqabbalan amin rizqan wasi'an mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.